Subuh yang berbahagia, hadani Allah wa iyyakum. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Kita taklim wa taklum, kita terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, hidup kekeluargaan, dan melarang kekejian, kemungkaran, dan bermusuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kamu sekalian pokok-pokok akhlak itu agar kamu sekalian menjadi perhatian. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kita di sini mengulang-ulang belajar mentakror. Pada pagi hari ini akan mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji yang akan bisa menyinari hati, yaitu pokok-pokok dasar perbaikan akhlak dalam rangka mengatur tata kehidupan dan penghidupan kita manusia. Allah telah meletakkan dasar-dasar pokok untuk perbaikan akhlak. Maka apabila manusia dibina atas dasar-dasar pokok tersebut sebagai tenaga yang bergerak mendorong bagi tercipta dan terlaksananya pembangunan, baik pembangunan dari dalam maupun pembangunan luar jiwa dan raga. Kita manusia sebagai anggota masyarakat sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah merupakan suatu kekuatan yang pokok. Itulah sebabnya Nabi kita dalam melalui pembangunan yang dengan atas nama Islam yang bisa menggemparkan dunia. Pertama-tama Nabi terlebih dahulu membangun atau membuka mental manusianya agar manusia itu menjadi tenaga kekuatan pokok dan tenaga pendorong bagi pembangunan itu sendiri. Apabila tidak demikian, maka kekuatan manusia bisa menjadi kekuatan
untuk alat penghancur, dan sifat partisipasi menjadi sifat masa bodoh. Maka dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa pokok-pokok dasar yang diletakkan oleh Islam dalam mengatur tata kehidupan dan penghidupan manusia selalu mengajak dan mengarahkan manusia terhadap menghendaki kemajuan. Tetapi agar tujuan pembangunan dan kemajuan itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang hatinya kotor dan gelap dalam penggunaan mana, jangan sampai mengarah kepada pembangunan kebendaan melulu yang dapat menimbulkan hidup berlebih-lebihan, berebutan rezeki, mengambil tanpa permisi atau korupsi, berebut kedudukan, berebut pengaruh, dan berebut kekuasaan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ada istilahnya kaum santri yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam, terus mempelajari, penasaran, ingin mengatur terutama tenaga kitanya sendiri untuk mengetahui jalan ajaran untuk memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan manusia. Barangkali pertama kita mengenal dulu dengan istilah manusia waro. Manusia waro, manusia yang berjiwa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan jiwa pengabdian melewati masyarakat dan damai berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran itu menurut istilah sufi dinamakan tahalli dan tajalli. Ada 3, tahalli, tahalli, dan tajalli. Sistem ajaran ini memerlukan latihan-latihan dan perjuangan dengan tanjakan-tanjakan lika-liku dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, yakni dari mensuci bersihkan hati ke tingkat menyinari hati sampai pendekatan diri kepada Tuhan dalam keadaan tajalli. Sifat yang menyinari jiwa atau hati setelah manusia itu telah melakukan pembersihan hati lebih dulu, harus dibarengi pula penyinaran hati bersih kemudian bercahaya, agar hati yang kotor dan gelap itu menjadi bersih dan terang. Karena hati yang demikian itulah yang dapat menerima pancaran nur cahaya Tuhan. Sifat-sifat yang menyinari hati itu oleh orang-orang kalangan tertentu itu dinamakan sifat-sifat terpuji. Mengutip keterangan Imam Ghazali di dalam kitabnya Kitab Arba'in fi Usuluddin, maka sifat-sifat yang terpuji itu antara lain, yang pertama adalah bitaubati, dengan jalan taubat, menyesali diri dari perbuatan yang tercela, jalan yang tercela. Setelah melewati stasiun taubat adalah khauf atau takwa, perasaan takut kepada Allah dibarengi niat yang ikhlas
dan amal yang tulus atau suci. Selanjutnya syukur, merasa ada terima kasih. Kemudian zuhud, cancut taliwanda, hidup sederhana apa adanya, tidak nunggu sugih dulu. Sabar itu tahan diri dari segala kesukaran, ridho dari menerima putusan Tuhan, tawakul, menggantungkan diri nasib kepada Allah, mahabbah, perasaan suka atau cinta kepada Allah semata-mata. Lalu mulai apa yang namanya zikir, zikrul maut. Lalu dibarengi, diikuti dengan zikrul maut. Selalu ingat akan kematian, kesudahan hidup kita. Maka apabila manusia telah menaungi dan mengisi hatinya, setelah pertama dibersihkan dengan sifat-sifat terpuji itu, dari sifat yang tercela menjadi terpuji itu, maka hati manusia itu menjadilah cerah. Setelah itu disinari dengan menjadi terang, dan hati itu dapat pula menerima cahaya dari sifat-sifat yang terpuji tadi. Hati yang belum dibersihkan dan tak akan dapat menerima cahaya hati, karena dari sifat-sifat terpuji itu. Maka dalam pada ini manusia dapat menjelma menjadi manusia warok yang suci dan ikhlas hati dan niatnya di dalam melakukan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam mengabdi melayani masyarakat tanpa uang semir, barangkali istilah tanpa uang semir, ikhlas bekerja untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, ikhlas berbuat baik, ikhlas memberikan pertolongan dan bantuan, ikhlas memelihara keluarga, anak istri, seluruh hidupnya diikhlaskan dan direlakan demi untuk Allah. Manusia yang seperti itulah yang barangkali sedikit demi sedikit dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu perlu tanjakan-tanjakan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih atas, seperti yang lazim dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, tentu yang sudah berhasil, yang merupakan kesempurnaan agama Islam. Jamaah yang berbahagia, kita kenal kesempurnaan agama Islam itu dilalui mencapai sampai 4 tingkatan. Jamaah yang berbahagia, pertama syariat. Tingkatan atau tanjakan pertama adalah syariat. Yang kedua adalah tarekat. Yang ketiga syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat dan hakikat. Kita ulangi lagi. Pertama syariat. Mengerjakan syariat itu diartikan sebagai mengerjakan amal badaniyah daripada segala hukum-hukum. Kita menapaki ibadah
setelah syahadat, 2 kalimat syahadat, kita praktekkan hidup sehari semalam untuk mendirikan sholat yang mengikuti contoh Nabi yang bagus. Jangan sholat karpe dewek. Syariat itu juga beruswah kepada Nabi. Setelah sholat kita puasa, ada zakat, dan ada yang menunaikan ibadah haji. Tegasnya bahwa syariat itu ialah pengaturan-pengaturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pegangan. Seperti Al-Quran menjelaskan pada surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang maksudnya bahwa Allah menjadikan syariat untuk tiap-tiap umat dan jalan melaksanakannya. Dalam syariat, apabila seseorang mengerjakan sholat dan sudah ada wudunya, sudah dikerjakan, sudah wudu lebih dahulu, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, dimulai takbiratul ihram, qiraat membaca suratul Fatihah dan surat-surat yang gampang lainnya, lalu ruku dan sujud, dan sampai berakhir dengan taslim. Seseorang itu oleh syariat sudah dianggap sholatnya telah sempurna, sudah melakukan sholat. Tujuan utama syariat itu ialah membangun kehidupan manusia atas dasar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Syariat membagi ma'ruf dalam 3 kategori. Ma'ruf dalam 3 kategori. Pertama, fardu atau wajib. 2, sunnah atau mustahab. 3, mubah atau boleh. Selanjutnya syariat membagi mungkarat. Pertama ma'ruf, yang sekarang mungkarat atas 2 kategori, haram dan makruh. Petunjuk tersebut di atas memberi pegangan yang kuat bagi setiap manusia untuk dapat pengertian dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Petunjuk-petunjuk itu mengikat kepada manusia sebagai kewajiban model dalam segala sikap hidupnya. Jamaah yang berbahagia dalam mengerjakan wajib, sunnah, kebaikan, kebenaran dianggap sebagai suatu kewajiban model untuk mengerjakannya yang kelak akan mendapat pahala dan balasan. Yang dipersiapkan adalah surga. Pahamnya begitu. Kemudian di dalam mengerjakan haram, makruh, kemaksiatan atau kejahatan, semuanya itu dipandang sebagai dosa dan nanti berakibat balasannya adalah ancaman neraka. Peraturan-peraturan yang diatur oleh syariat seperti tersebut di atas adalah atas dasar Quran dan Sunnah, bukan dikarang-karang. Atas dasar 2 tersebut itu merupakan sumber-sumber hukum Islam untuk keselamatan manusia. Tetapi menurut ahli sufi, bahwa syariat itu baru merupakan tingkat pertama dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana ilmu tasawuf menerangkan bahwa syariat itu baru berupa peraturan-peraturan belaka. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila syariat dan tarekat itu sudah dapat dikuasai, maka menjelmalah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ahwal, situasi dan kondisi. Sedangkan tujuan akhirnya ialah ma'rifat, yaitu mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya serta mencintainya dengan sebaik-baiknya. Syariat adalah pengenalan jenis perintah dan hakikat ialah pengenalan pemberi perintah. Syariat ialah pengenalan jenis perintah dan hakikat pengenalan pemberi perintah. Jamaah yang berbahagia, syariat ialah pengenalan jenis perintah, pengenalan jenis perintah, dan hakikat ialah pengenalan pemberi pemerintah, pengenalan pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah maka benar sekali apa yang diterangkan oleh kata Imam Ghazali merupakan jalan ini atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, mendekatkan diri kepada Allah itu memerlukan tanjakan-tanjakan batin. Jamaah, yang ini perlu mengosongkan batin agar manusia dan kemudian mengisinya dengan zikir, terpaut, nyambung, ingat, wusul kepada Allah. Penanjakan-penanjakan itu mulai dari satu tingkat menuju tingkat-tingkat berikutnya. Jemaah yang berbahagia, seperti tadi diceritakan, tingkat kedua adalah tarekat. Dasar-dasar pokok mengenai tarekat antara lain sebuah hadis qudsi yang menyatakan, adalah aku suatu perbendaharaan yang tersembunyi, maka inginlah aku supaya diketahui siapa aku, maka aku jadikanlah makhluk, maka dengan itu Allah mereka mengenal aku. Dalam pada ini menurut aliran tarekat ini bahwa Allah itu adalah permulaan kejadian yang awalnya tidak ada permulaan, dan Allah saja telah ada dan tidak ada yang lain sertanya, dan ingin supaya zatnya dilihat pada sesuatu yang bukan zatnya. Sebab itulah dijadikannya segenap kejadian oleh Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah sendiri. Maka adalah alam ini laksana cermin yang terang, laksana kaca yang bening terang benderang, yang di sana dapat dilihat zat Allah. Itulah dasar apa yang namanya istilah wahdatul wujud yang menjadi paham ahli tarekat. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa kehidupan dan alam penuh dengan rahasia-rahasia tersembunyi. Rahasia-rahasia itu ditutup oleh dinding. Di antara dinding itu ialah bahwa hawa nafsu kita sendiri mendinding, menjadi sekat. Tapi manusia rahasia itu mungkin terbuka
dan dinding atau hijab itu mungkin tersimbah dan kita dapat melihat atau merasai dengan berhubungan langsung dengan yang terrahasia itu, asal kita sudi menempuh jalannya. Jemaah berbahagia, jalannya itulah yang mereka namakan tarekat. Dan menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 161, dan bahwa jika mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, yakni tarekat, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, sesungguhnya akan kami beri rezeki atau rahmat yang berlimpah-limpah curah. Wa alla istaqamu ala tariqatil asqainakum ma'an ghadaqa. Pengertian tentang tarekat ini telah banyak diuraikan oleh orang-orang terdahulu. Sebelumnya kita harus mengenal, dan kalau belum mengenal kita mari merenungkan. Maka pada ruangan ini hanya merupakan tambahan seperlunya. Adapun tarekat ialah suatu sistem atau thariqah, suatu sistem untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan adanya Tuhan. Dalam keadaan mana seseorang dapat merasakan dan dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya, nadzor memandang bi ainil basirah, dengan mata hatinya. Yang demikian ini dirasakan atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bin Abi Thalib, telah berkata sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, ayyut tariqati aqrabu ila Allah, jalan mana, thariqah mana yang lebih cepat, yang lebih dekat kepada Allah. Faqala Rasulullah, aqrabu, lebih dekat ila Allah taala, kepada Allah taala. Faqala Rasulullah, maka dijawab dengan jawabannya Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan zikrullah, dengan jalan zikir kepada Allah. Manakah tarekat yang sedekat-dekatnya mencapai Tuhan, sampai kepada Tuhan? Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak lain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diuraikan tadi bahwa dalam menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita, memerlukan tanjakan-tanjakan dari satu tingkat demi tingkat yang lainnya, satu step. Maka apabila syariat mewajibkan seseorang menghadap ke kiblat dan mendirikan sholat, maka tarekat itu tidak sampai di situ saja, tetapi tarekat berpegang kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman, sembahlah aku dalam pada ini agama, dalam menampakkan takwa, mendapatkan buah takwa dalam dua fungsi. Falyabudu rabba hadzal baiti, maka hendaknyalah kalian menyembah semua rabba hadzal baiti, terhadap Tuhan yang punya ini rumah. Waktu itu yang ditunjuk adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi yang disembah itu bukan bangunan Ka'bahnya, bukan Masjidil Haramnya, tapi Tuhan yang punya ini. Yang berarti bahwa semua ibadah yang dilakukan itu benar-benar bertujuan untuk taat, hati-hati, takut, bertakwa kepada Allah, tetapi bukan bertakwa dalam pengertian syariat saja, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri daripada semua larangan-larangannya. Jamaah yang berbahagia, tidak sampai di situ saja.
Karena kalau demikian seolah-olah agama itu hanya berfungsi sebagai hukum saja, di mana kita bertakwa karena takut perintah saja. Tetapi di samping kewajiban karena takut perintah Allah dan juga perlu lebih meningkatkan lagi sampai ke tingkat berikutnya sampai menuju takwa, di mana rasa ketuhanan itu benar-benar berfungsi dalam batin kita, yang oleh ahli-ahli tarekat dijelaskan sebagai bahwa takwa itu adalah berpaduan daripada 4 sifat yang dirumuskan dalam takwa, yakni taubat, qanaah, dan khusyuk. Yaitu waro atau ikhlas. Ikhlas melakukan ibadah semata-mata menuntut keridhaan Tuhan. Dalam pada ini maka jelaslah bahwa untuk menempuh jalan ke arah mendekatkan diri kepada Tuhan memerlukan tanjakan-tanjakan batin dari setingkat demi setingkat. Alhasil tarekat itu adalah latihan-latihan untuk menempatkan diri dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada Tuhan. Jamaah yang berbahagia, tarekat dan hakikat adalah sambung bersambung antara satu sama lain. Oleh karena itu pelaksanaan agama Islam tidak sempurna jika tak dikerjakan keempat-empatnya, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maka apabila syariat merupakan peraturan, tarekat adalah pelaksanaan, dan hakikat merupakan tujuan pokok, yakni pengenalan Tuhan yang sebenar-benarnya. Umpamanya dalam soal taharah, menurut syariat bersih diri dari menggunakan air. Menurut tarekat bersih diri lahir dan batin dari hawa nafsu. Kalau menurut tarekat bersih diri lahir dan batin bukan hanya lahirnya saja, tapi dengan batinnya dari hawa nafsu. Tuh nambah lagi. Menurut hakikat bersih hati dari selain Allah, benar-benar ikhlas semata-mata kepada Allah. Wa'id wa'adna Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal aqifina war ruk'i sujud. Ingat waktu mau membangun Ka'bah, dijanjikan kepada Ibrahim dan Ismail bahwa tempat ini dibersihkan untuk tempat sholat, tawaf, dan orang yang beribadah kepada Allah. Dibersihkan dari ghairullah, kosong, dari hal-hal yang tidak pantas. Orang yang merasa aman apabila sudah masuk ke dalam Masjidil Haram. Hati wajib menghadap kepada Allah berdasarkan ayat Al-Quran menyebutkan fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, sembahlah aku. Menurut hakikat bahwa kita menyembah Tuhan seolah-olah Tuhan itu terlihat. Berdasarkan hadis, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka bahwa sesungguhnya Tuhan melihat kamu. Selanjutnya menurut ma'rifat ialah mengenal Allah, untuk siapa dipersembahkan segala amal ibadat itu yang dengan khusyuk seseorang hamba dalam sholat merasa berhadapan dengan Allah.
ketika ini perasaan bermusyahadah, berintai-intaian dan bercakap-cakap dengan Tuhan, seolah-olah Allah berkata, innani anallah, aku inilah Tuhan Allah. Maka hadirkan hatimu menghadapku. Hati berkata, antallah, engkaulah Allah. Lalu Allah berkata lagi, aqimis sholata li dzikri, bersolatlah untuk mengingat akan aku. Karena itu seseorang yang dalam bersolat tidak ada sama sekali kehadiran hatinya kepada Allah, maka oleh ahli tarekat dengan dianggap sholatnya itu seperti mengigau, bisa dikatakan tidak sah. Demikianlah apa yang dikatakan hakikat ialah membuka kesempatan bagaimana salik orang yang menempuh jalan mencapai kepada maksudnya, yaitu mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Dan musyahadah nur yang tajalli di dalam pada ini Imam Ghazali menerangkan bahwa tajalli itu ialah terbuka nur cahaya yang gaib bagi hati seseorang, dan sangat mungkin bahwa yang dimaksudkan dengan tajalli ialah mutajalli yang tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Selanjutnya tingkat ma'rifat, sebagaimana telah diterangkan di atas, sedikit lagi selesai, bahwa ma'rifat itu merupakan tujuan pokok, yakni mengenal Allah dengan yang sebenar-benarnya. Bahwa ma'rifat itu mempunyai kesambungan langsung antara hakikat. Jadi sebetulnya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat tidak bisa terpisah ceraikan, sambung menyambung. Ada namanya Tabsanjani yang menerangkan dalam kitab Syahrul Maqasid, apabila ia seorang telah mencapai tujuan terakhir dalam pekerjaan suluknya ilallah, kepada Allah, fillah, menyatu ke dalam Allah, pasti akan tenggelam di dalam lautan tauhid dan irfan, sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan dan sifatnya selalu dalam pengawasan sifat Tuhan. Ketika itu orang tersebut disebutkan dalam istilah fana dan lenyap dalam suatu keadaan. Masih wallah, apa-apa yang selain Allah. Sebab kana Allah ala kulli syai'in wahida, keberadaan Allah itu adalah zat yang meliputi atas segalanya. Apa yang bersifat bukan Allah, ia tidak melihat dalam wujud alam ini kecuali hanyalah Allah. Wa kana Allahu lan ana Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu meliputi. Dalam pada ini Imam Ghazali menerangkan ketika orang mengira bahwa Al-Ghazali telah wusul mencapai tujuannya yang terakhir kepada derajat begitu dekat kepada Allah, maka Ghazali berkata, barang siapa yang mengalaminya hanya akan dapat mengatakan bahwa itu suatu hal yang tak dapat diterangkan, indah, utama, dan jangan lagi bertanya. Imam Ghazali selanjutnya menerangkan bahwa latihan yang dapat mencapai hakikat sebagaimana yang tertulis pada Lauhil Mahfuz, yaitu hati yang sudah bersih dan murni, alhasil tempat untuk melihat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan basirah, dengan hati. Jamaah yang berbahagia, malam yaduk lam yadri, barang siapa yang belum nicipi ya belum tahu. Angel diceritakan nih. Contoh gambaran lain, kita dalam wong wadon cantik, tertarik, tapi kalau kita belum pernah menjadi suaminya,
yang hanya tertarik saja. Nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan. Nanti ada ayat yang mengupas ini. Allahu nurus samawati wal ardi. Insya Allah besok. Maka ada istilah wong ngaji iku bahkan masih di permulaan, masih dalam perjalanan. Abot pengelan, pahit. Kayak merasakan pahitnya broto wali. Tapi kalau sudah merasakan manisnya ilmu, lebih manis dari sekian apa kata yang namanya manis, madu, susu, gula. Mau bisa. Karena kalau sudah sampai kepada ilmu yang sebenarnya ada yang dimaksud adalah lautan yang tidak bertepi. Semakin dalam kita mengupas, semakin tidak ada apa-apanya kita ini. Luas dan dalamnya lautan tidak bertepi. Semakin hari semakin merasa bodoh. Begitu juga ibadah. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah mencapai tingkat ma'rifat akan menemukan dua surga. Surga yang abadi yang sebenarnya di akhirat dan surga yang dipercepat waktu di dunia, yaitu surga ma'rifat. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga yang hakiki diperkenalkan dengan surga ma'rifat. Apabila orang sudah merasakan bahagia dengan surga, maka tidak akan diketemukan lagi sesudahnya. Jamaah yang berbahagia, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau hatinya sudah merasakan tenang, sudah mengabaikan nikmat-nikmat yang lain, yaitu sudah menemukan surga makrifat, ketenangan batin. Atau contoh lain begini, surga itu digambarkan sebagai sebuah istana yang megah, yang isinya memuaskan apa yang diinginkan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dikatakan kata Pak Syakur Yasin, apapun yang diinginkan manusia ada semua di surga. Lagi minggunya seneng adu jago, ya anak jago. Adu jago. Minggunya seneng tarling musik, ya nih anak. Minggunya seneng mabok, minuman ini kanannya. Tapi kalau digambarkan bangunan yang di bawahnya mengalir sungai itu, kayaknya yang cocok dengan itu tuh orang-orang yang hidup di negara-negara yang tandus. Bagi Indramayu mah kurang serem, yang sering banjir. Tuan-tuan yang berbahagia, kalau anak muda penikmatan itu dengan wanita cantik laksana bidadari, ya cocok. Tapi bagi yang sudah tua, yang sudah tidak ereksi lagi, tidak suka dengan perempuan, maka sasarannya adalah qalbu, ketenangan batin. Sehingga pernah kita berdialog di suatu tempat waktu di Kalimantan. Pak Ustadz, apa kiranya orang di surga itu menggunakan bahasa apa? Jawabnya yang masuk di Quran itu bahwa di surga itu bahasa Arab, bahasa Quran.
Maka dijawab supaya selamat oleh orang yang berbeda akidah bahwa di dalam surga itu menggunakan bahasa hati. Cocok akhirnya menerima. Jadi ketenangan hati itu merupakan kekayaan dan kebahagiaan yang tidak terhingga. Maka ada istilah malam yaduk lam yadri. Kalau belum dicicipi ya belum tahu yang sebenar-benarnya. Barangkali kalau berbicara terlalu jauh justru malah contoh itu tidak cocok ngawur. Kesimpulannya ada surga yang dipercepat waktu di dunia sebelum mati dan ada surga yang hakiki setelah mati. Maka di dalam tasawuf mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu dimatikan yang sebenarnya. Mati di sini bukan mati hissi, berpisahnya roh dengan jasad, tapi mati maknawi, menghilangkan nafsu. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya akan memperoleh surga yang dipercepat sewaktu masih di dunia sudah mencium baunya surga. Seperti dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surga ma'rifat diberi ketenangan seolah-olah sudah mencium baunya surga. Masih banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tapi ilmu kita yang tidak nyambung belum bisa mencapai hakikat menceritakan yang sebenar-benarnya. Lisan ini keluh kalau berbicara hakikat. Lidah itu ketekuk, habis kata-kata, habis bahasa, habis istilah untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Maka yang bisa kita ucapkan di akhir pembicaraan ini wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dengan segala-galanya. Manusia itu sangat terbatas sekali. Apalagi ada kata-kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita pada hakikatnya. Bukan kitanya saja yang diciptakan Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, karya kita, amal kita itu hakikatnya yang menciptakan Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka orang yang mengenal diri adalah orang yang merasa jauh kepada dirinya sendiri dan ingin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kudrat dan punya iradah. Apabila amal kita itu baik, datangnya dari Allah. Apabila amal itu jelek, berarti akibat usahanya kita sendiri. Maka disinilah kita muncul istilah ihtiyat, hati-hati. Kita kepleset, kolbun sakotok, hati-hati kepleset. Saya tidak bisa berbicara panjang, hanya menyampaikan wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.